Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, maka mari kita senantiasa melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mencintainya, selalu kita ikuti nasihat jalan hidupnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semuanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nasihat yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita semuanya adalah nasihat beliau yang disampaikan kepada sahabat yang dicintainya, adalah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat asli penduduk Madinah yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, yang beliau ini memeluk Islam sejak muda, yaitu usia 18 tahun. Namun Allah berikan kelebihan keluasan ilmu dan langsung mendapatkan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mendakwahkan Islam di Mekah setelah terjadinya Fathu Mekah atau pembebasan Mekah, dan juga kemudian diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mendakwahkan Islam. Namun Allah lebih mencintainya di usia yang masih relatif muda, 33 tahun. Allah memanggilnya, yaitu dengan peristiwa terkenanya wabah. Nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah sebuah doa yang Rasulullah SAW berpesan betul kepada Mu'adz bin Jabal ini untuk tidak meninggalkan doa ini dalam setiap akhir sholatnya sebelum salam. Doa itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan untuk bisa meningkatkan, memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Tentunya para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini bukan hanya ditujukan untuk Mu'adz bin Jabal, sahabat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga merupakan pelajaran nasihat yang sangat penting bagi kita semua selaku umatnya. Beginilah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabatnya dan juga mengajari kita semuanya selaku umatnya. Yang pertama yang dimintakan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada sahabat yang mulia adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas 3 hal. Yang pertama yaitu berzikir, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan
bertasbih, dengan bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Tuhan Allah yang maha suci. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya dua kalimat yang ringan di bibir, namun kalimat itu sangat berat nanti di timbangan mizan di hari pembalasan. Rasulullah mengajarkan dua kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, dan banyak lagi zikir-zikir yang lainnya, termasuk membaca Al-Quran. Sehingga zikir ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengikat hati kita, akan mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada celah sedikit pun setan untuk mengganggu kita semuanya, menggelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pun menjadi tenang. Bukankah ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Bukankah dengan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati pun akan menjadi tenang. Yang kedua, yang dimintakan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan kekuatan untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya manusia dalam setiap detiknya, dalam setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya berada dalam kucuran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang pun manusia mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setiap hari kita menghembuskan napas kita, jantung kita berdetak. Berapa kalau dihargai, mata kita bisa berkedip, bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, mulut, lisan bisa berucap, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mampu kita untuk menghitung segala nikmat Allah itu. Maka sesungguhnya manusia selalu berada di dalam kucuran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia pun berada dalam potensi untuk melakukan dosa, yang ini mewajibkan kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya setiap saatnya, setiap harinya kita senantiasa harus bersyukur dan harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan beristighfar, mohon ampun atas potensi dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Maka untuk bersyukur kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mampu bersyukur, maka sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu meningkatkan, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa husni ibadatika, dan perbaikan, peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tugas kita ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah? Bukankah tujuan hidup kita diciptakan di bumi ini adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita selama ini mengerjakan yang wajib, mari kita tingkatkan, jangan tinggalkan yang sunnah. Janganlah kita beranggapan bahwa yang sunnah itu hanyalah ecek-ecek saja. Janganlah kita meremehkan ibadah-ibadah sunnah itu, karena bisa jadi ibadah sunnah itulah yang akan melangkahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibadah sunnah itulah yang akan menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib kita itu. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan salah satu sholat yang merupakan ibadah sunnah adalah qobliyah subuh. Kata Rasulullah, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat saja sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh, ketika dibandingkan dengan kemuliaan dunia dan segala isinya, masih mulia, masih berharga 2 rakaat itu. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maka lazim hendaknya kita meyakini betul bahwa kemuliaan-kemuliaan ibadah sunnah itu akan mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jangan kita menganggap remeh, menganggap enteng tentang ibadah sunnah. Hendaknya selaku orang yang beriman, kita harus merasa rugi tatkala kita meninggalkan satu sunnah saja dalam ibadah-ibadah sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalaulah mungkin selama ini kita belum terbiasa melaksanakan sholat tahajud, marilah kita berupaya untuk mendawamkannya. Marilah kita berupaya untuk istiqomah melaksanakannya. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran hanya sekedarnya saja, maka marilah kita tingkatkan, kita disiplinkan untuk istiqomah, merutinkan membaca Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai bentuk peningkatan ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selama ini mungkin infak sedekah kita hanya ala kadarnya saja. Marilah kita tingkatkan infak sedekah kita, membantu fakir, miskin, orang-orang yang mungkin di saat seperti ini, corona seperti ini, mengalami kekurangan ekonomi. Kita yang mampu, masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, marilah kita sisihkan sebagiannya. Untuk apa? Membantu saudara kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka, sebagai bentuk kecintaan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah perilaku orang yang beriman. Dia tidak mampu, dia tidak rela, dia tidak tega hati melihat saudaranya yang kekurangan ekonominya, yang tidak bisa makan. Tidak tega dia melihat saudaranya yang menahan sakit, menahan lapar dan lain sebagainya. Maka dia ulurkan tangannya, dia ulurkan bantuannya
sebagai bentuk kecintaan kepada sesamanya dan sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai dengan amal soleh ini, para ulama mengatakan qabulul hasanati hasanatun ba'daha, diterimanya ibadah-ibadah kebaikan tatkala mendatangkan, memudahkan, melipat gandakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan berikutnya. Demikian para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meyakini betul bahwa kita mampu berzikir, mengingat Allah, kita mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan kita mampu beribadah tiada lain tiada bukan bisa jadi adalah karena jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah aku pertolonganmu untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepadamu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.